Haleluya. Saudara mari buka Matius 15. Saya percaya saudara masih ingat ayat ini. Ayat yang jarang dikotbahkan, bahkan jarang disinggung oleh orang percaya. Tetapi ini harus menjadi ayat yang menjadi pengingat bagi saya dan saudara. Oh, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengenal sampai kedalaman hati kita. Dan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kita, untuk mendorong kita terus maju, mendorong kita semakin naik untuk menggapai apa yang Dia sesungguhnya sudah sediakan bagi saya dan saudara. Mari baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya nggak bosan untuk mengulang ini, karena memang kelompok di tempat ini adalah kelompok orang-orang dewasa, kelompok orang-orang yang nggak menyek-menyek lagi, saudara. Kalau saudara mendengar pemberitaan ini, saudara bersyukur bahwa sesungguhnya saya tuh sering sadar bahwa khotbah-khotbah yang Yahweh percayakan untuk saya sampaikan sebenarnya bukan untuk bayi-bayi, saudara. Ini buat pemimpin-pemimpin rohani yang dipercayakan oleh Yahweh untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Mari kita baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Wanita Kaani yang percaya. Dan setelah Yesua keluar dari sana, Yesua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanaani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemudahan, berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia, mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Murid-muridnya bilang, ini orang ganggu banget, suruh aja dia pergi. Ya, orang minta tolong dibilang ganggu, saudara. Murid-muridnya itu gak punya belas kasihan. Ya. Ayat 24. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya, seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah dan jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu telah disembuhkan. Saudara, kita baru aja menyanyikan sebuah lagu yang begitu manis, begitu luar biasa. Lagu itu berbicara tentang bagaimana hebatnya Yahweh kita. Ya, Tuhan mana seperti Yahwehku, tidak ada. Tuhan mana seperti Yahwehku, tidak ada. Dia pimpinku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Saudara tahu, Dia memimpin kita, Dia membentuk kita untuk menjadi pemimpin perang. Saudara tahu apa peperangan kita? Peperangan kita itu bukan memerangi manusia-manusia, jiwa-jiwa yang seharusnya kita kasihi. Peperangan kita adalah mengalahkan segala kuasa-kuasa si jahat. Kuasa si jahat yang masuk melalui segala perkara yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan di dalam nama Yesus Mesih, jika kita masuk di dalam peperangan itu dan kita stick berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, kita adalah pemenang, saudara. Saudara ingat waktu Yesus mati di kayu salib? Dunia mengatakan dia kalah. Masa Tuhan bisa disalibkan? Masa Tuhan tidak bisa membebaskan dirinya dari kayu salib? Masa Tuhan begitu lemah, terpaku, tak berdaya? Tapi dengar baik-baik pada pagi ini, kesetiaannya untuk tetap tinggal di kayu salib, itulah kemenangannya. Kemenangan orang percaya
adalah ketika dia melewati satu kondisi, satu persoalan, satu pergumulan, dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Ini berbicara tentang apa yang diajarkan Yesua di dalam Lukas 9 ayat yang ke-51 sampai 62. Kemenangan orang percaya adalah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai orang percaya sesuai dengan firman. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang melakukan firman? Bahwa kita tidak pernah baca kitab suci, kita tidak punya pergaulan yang intim dengan Yahweh. Kita nggak tahu, saudara, dengan siapa kita berhadapan, dengan bayi-bayi rohani atau dengan orang-orang dewasa rohani. Tapi pastikan, jika saya dan saudara hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam kita, pastikan kita tidak akan perlu meraba-raba, oh ini orang masih bayi rohani, oh ini orang masih dewasa, dia udah dewasa rohani. Saudara bersyukur, ikut Yahweh itu indah. Dia akan masuk di dalam roh kita, dia akan memimpin roh kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang ini, yang itu. Saya dapat pastikan, waktu saya berhadapan dengan bayi-bayi rohani, saya bisa begitu lembut, saudara. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang Yahweh kasih tahu, bukan lagi makanan yang lembut-lembut buat dia, dia sudah harus diberi makanan yang keras, karena dia sudah dewasa rohani. Dia harus beranjak untuk menjadi lebih dewasa. Dan saya bersyukur orang yang dewasa rohani itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Semakin dia rendah hati, semakin dia memiliki kemenangan yang luar biasa. Matius 15 ayat 21 sampai 28 menolong saya dan saudara untuk mengenal apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa rohani. Waktu sepertinya Yesua menolak dia, sepertinya Yesua sedang mempermalukan dia, sepertinya Yesua sedang menghajar dia, orang yang dewasa rohani tidak bisa tidak. Mereka bukan memberontak, mereka makin merendahkan hati. Dan ini bukan hal yang disengaja oleh Yesua. Tapi justru ini merupakan promosi bagi saya dan saudara. Saya teringat berapa tahun yang lalu saya sudah saksikan. Saya kerja di sebuah perusahaan berlian, saudara. Saya masuk ke sana tanpa surat-surat. Dengan mujizat, mereka terima saya bekerja tanpa tanya AIUEL. Dia lihat muka saya, dia suruh saya masuk. Ya. Di satu titik tertentu, perusahaan itu diberkati luar biasa. Memang setiap saya kerja, Yahweh mengajar saya, sebelum kamu mulai pekerjaanmu, kamu berdoa. Saya pakai perusahaan ini memberkati hidupmu, kamu berdoa supaya orang-orang yang di sini memiliki kesiapan hati untuk menjadi saluran berkatku. Dan saya berdoa, saudara. Singkat cerita, luar biasa Yahweh memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani. Orderan masuk luar biasa. Sampai hari Minggu harus bekerja. Pada saat itu saya masih tetap pegang pengajaran guru-guru saya mengatakan hari Minggu adalah hari Sabat, harus kita kuduskan. Jadi waktu ditawarin hari kerja hari Minggu, saya bilang dengan terang hati, I cannot work at Sunday because that's a Sabbath for me. Dan karena pemiliknya adalah orang Israel, mereka bilang Sunday is no Sabbath. Dia bilang gitu. Sabbath is Saturday. Dia bilang gitu. Dia bilang seharusnya kamu nggak kerja hari ini. Hari ini hari Sabat. Ya, tapi pada saat itu saya diingatkan lagi dengan kerinduan saya dulu. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah berpikir, kenapa sih ada orang bilang Sabat hari Minggu, Sabat hari Sabtu. Ya. Statement itu membuat saya semakin bersungguh-sungguh lagi untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau saya cari kepada manusia, saudara, manusia itu cenderung apa yang dia lakukan itu yang diajarkan. Itu sebabnya Yesua menolong saya melalui Roh Kudusnya, cari di dalam kebenaran kitab suci, saudara. Dan saya cari dan saya menemukan nggak ada ditulis di sana bahwa Sabat itu adalah hari Minggu. Bahkan kunci daripada saya kembali kepada hari Sabat, saya menemukan di kamus Alkitab, saudara.
Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya menemukan di sana bahwa hari persiapan itu adalah hari Jumat, saudara. Hari persiapan itu adalah 1 hari sebelum hari Sabat. Jadi kalau hari persiapan itu hari Jumat, saudara, dan hari Jumat itu adalah 1 hari sebelum hari Sabat, berarti 1 hari setelah hari persiapan, 1 hari setelah hari Jumat, itu adalah hari Sabtu, Saturday. Dan itu adalah hari Sabat. Saya pegang satu konfirmasi ini. Lalu saya baca. Orang bilang, oh itu kan menghormati hari Sabat sebelum Yesua lahir. Itu perjanjian lama. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa Yahweh pernah mencabut ketetapannya tentang kuduskanlah hari Sabat. Bahkan kitab suci dalam perjanjian lama mencatat bahwa Yesua masuk di dalam sinagog, memberitakan firman. Dia menguduskan hari Sabat pada hari Sabat. Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, mereka masuk ke sinagog, mereka menguduskan hari Sabat. Mereka mengadakan pertemuan kudus sesuai dengan yang Imamat 23 ajarkan kepada saya dan saudara. Jadi tidak bisa tidak. Mencari pribadi Yahweh dan kebenarannya akan menolong saya dan saudara tidak sekedar kembali kepada nama Yahweh yang Maha Kudus, memuji Dia, memuliakan Dia, menghormati Dia, memasyurkan namanya, memberitakan namanya, karena di dalam namanya ada kebenaran dan keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Kita akan dibawa untuk masuk di dalam pengajaran yang selanjutnya, di antaranya masuk di dalam pengudusan hari Sabat. Apa relevansinya dengan pengajaran pada pagi ini? Relevansinya, hubungannya adalah ketika Yahweh melihat kerinduan kita untuk semakin mengasihi Dia, semakin menghormati Dia, semakin masuk di dalam ketetapan-ketetapannya, menerima Roh Kudusnya memenuhi kehidupan kita. Tidak bisa tidak, kerinduan kita yang paling dalam adalah kembali kepada kebenaran firman-Nya. Saudara tahu, waktu orang-orang datang kepada Yesua, waktu Yesua masuk ke Samaria, perhatikan ayat yang ke-51. Dan terjadilah ketika hari-hari kenaikannya digenapi, dan dia memantapkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara perhatikan, Yesua memantapkan pandangannya kepada Yerusalem. Ini berbicara, saudara, bahwa ketika Yesua melewati kehidupan kita, pandangan kita akan dibawa kepada Yerusalem. Segala pengajaran yang tidak berasal dari Dia, segala tanaman yang ditanam bukan oleh kebenaran firman-Nya, itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya dan akan dikembalikan kepada Yerusalem sebagai akar di mana Yesua memperkenalkan dirinya, akar di mana Yahweh yang hidup itu pribadi, Tuhan Maha pribadi pencipta kita itu pertama kali memperkenalkan dirinya dan pertama kali memanggil orang-orang pilihannya untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kita akan dibawa kepada pengajaran yang sesungguhnya.